kepada Bapak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dari undangan kami untuk bisa kami wawancarai. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Umul Hikmah Saragi dan ada beberapa rekan kami yaitu ada Indah Permatasari, ada Ayunda Suci Azahra, ada Danu Azhuri dan satu lagi itu ada Faruk Mail. Tapi mungkin ada kendala dari Faruk sendiri gitu Pak. Iya, iya. Sebelumnya kami dari mahasiswa Prodi Agribisnis dari Fakultas Pertanian. Nah, maksud dan tujuan kami dari kelompok 8, Pak, mata kuliah perencanaan bisnis, di mana kami memilih sektor pertanian itu dari usaha tani vanili. Nah, makanya dari kami mengundang Bapak untuk menjadi sumber untuk kami wawancarai. Sebelumnya, jika berkenan, kami ingin tahu lebih dalam dulu mengenai Bapak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, tempat tinggal, seperti itu, Pak. Disilahkan, Pak. Oke, terima kasih Adinda Umul Hikmah Saragi. Nah, jadi lengkap namanya. Kebetulan untuk nama kita Safri, umur baru 46 tahun. Oh, udah tua ya. Nah, terus kita tinggal domisili di Kecamatan Laresagualaban. Laresagualaban, Kabupaten Dimapur Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, sebelumnya mungkin kami akan ngejelasin juga gitu Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami yang akan kami tanyakan Ya. kepada Bapak. Mungkin bisa dari mulai pembudidayaan, pemasaran, keuangan, bahkan sampai ke resiko yang terjadi pada usaha Bapak gitu. Mungkin kami kan juga Iya. sudah memilih gitu kan Pak. Kami udah menyusun juga pertanyaan dan nanti akan salah satunya juga ada yang akan bertanya gitu. Nanti akan terstruktur. Mungkin pertanyaan yang pertama nanti akan ditanyakan oleh saudari kami Indah Permatasari. Kepada Indah bisa disilakan. Oke, tidak masalah. Oke, lanjut. Ya, nanti kalau selagi bisa dijawab, insya Allah dijawab. Oke, silakan. Maaf Eh, sebelumnya Pak. Jadi waktu itu kan ada kita kan ada juga nyari informasi tentang vanili ini Pak. Jadi kan dia ada banyak jenis juga ya Pak. Ini vanili ini Pak. Nah kalau Bapak itu yang Bapak tanam itu jenis apa Pak vanilinya? dijawab satu-satu atau gimana? Satu-satu ya? Ah, Dijawab boleh satu-satu ya. Pak. Kebetulan kalau jenis vanili ini yang kita ketahui memang banyak. Apalagi pompana. Ya. Pompana itu kan vanili hutan. Vanili hutan itu banyak jenisnya dan buahnya beragam. Eh, Cuman yang laku di pasaran itu ada dua jenis. Yang pertama planifolia, terus Tahiti. Kalau untuk planifolia itu rata-rata itu yang banyak dibudidayakan orang, apalagi di Indonesia. Kalau Tahiti itu kebanyakan di Papua, di Papua. Dia beda kalau Tahiti dengan itu yang laku ya, yang laku Ya di Pak. pasaran, yang laku yang bisa yang laku di pasaran. Kalau yang selain itu tidak tidak memang tidak dibeli. Uh, Antara vanili hutan, penelitian yang tidak laku dengan vanili yang laku di pasaran yaitu Tahiti dan Planifolia itu juga banyak perbedaan-perbedaan baik dari segi bentuk, yang pertama bentuk, yang kedua mungkin aroma, tidak ada aroma. Untuk kita ketahui vanili ini penyerbukannya tidak bisa Manual. dilakukan oleh serangga. Iya Kita Pak. memang kalau vanili ini salah satu yang harus kita melakukan penyerbukan secara manual. Itu yang apa? Sampai sekarang belum ada teknologi yang untuk penyerbukan untuk mengawinkan vanili itu memang kita pakai secara manual dan itu pun setiap hari. Kalau vanili memang banyak baik itu dari segi bentuk, terus aroma, uh, uh, terus apa lagi?
bentuk, aroma, mulai dari daun, batang itu beda-beda. Jadi Iya, kalau Pak. yang planifolia dengan Tahiti pun punya perbedaan. Aromanya berbeda, bentuk daunnya berbeda, terus harganya pun berbeda. Kalau untuk di Indonesia rata-rata kawan-kawan tuh, kita kan juga tergabung dengan Asosiasi Petani Vanili Indonesia APVindo. Iya, Terus Pak. ada PFPPI namanya. Terus ada beberapa asosiasi yang menaungi petani-petani vanili baik skala nasional maupun lokal. Kami di 50 kota dan kota Payakumbuh juga bentuk semacam wadah, macam grup-grup. Terus di tingkat Sumatera Barat kita juga ada. Apalagi di nasional. Nasional itu setahu saya ada 4 kalau tidak salah. 4 yang kita masuk ke situ, yang kita tergabung itu ada 4 asosiasi petani vanili. Kalau Indonesia kan saat ini kan produsen vanili kan nomor 2 di dunia. Yang Iya, Pak. pertama Madagaskar, kedua Indonesia, yang ketiga terus Papua. Jadi salah satu kendala dari petani Indonesia ini, mutu dan kualitas selalu tidak bisa untuk menjaga. Nah, itulah makanya Indonesia ini banyak yang panen muda, banyak yang dicampur dengan bahan-bahan anorganik, bahan kimia. Jadi itulah salah satu yang membuat hancurnya harga produk vanili dari Indonesia. Belum lagi permainan-permainan tengkulak, Pedagang. pedagang-pedagang lokal. Itulah. Iya, Kalau Pak. kita yang kita budidayakan adalah planifolia. Planifolia yang kita budidayakan. Berarti Bapak cuma Kalau satu itu aja dari dulu berarti, Pak. karena yang laku cuma 2. Yang laku itu cuma 2. Yang rata-rata kalau di Indonesia pun jarang yang Tahiti. Itu kan kebanyakan di Papua. Mungkin iklimnya lebih cocok di sana atau gimana gitu. Iya, Jadi Pak. kalau untuk Papua Nugini itu rata-rata orang budidaya Tahiti. Kalau kita Indonesia planifolia. Lagian dari segi harga pun planifolia lebih mahal daripada Tahiti. Walaupun cara budidaya sama, cara perawatannya sama, terus dari segi harga pun beda. Kalau umur panen, masa panen itu sama, perawatan sama, pupuk sama. Kebetulan kalau untuk vanili itu kita 100% organik, karena kata kata eksportir itu harus di uji labor, mana yang terkena residu kimia itu katanya harganya Lebih turun, Pak. tidak. Lebih murah. Kadang ada yang informasinya nggak dibeli, itu bisa jadi. Jadi rata-rata kawan-kawan itu pakai 100% organik, pakai pupuk kandang, pupuk kompos. Barangkali itu, lanjut. Eh, iya, Pak. Terus juga di sini Anda mau nanya, untuk usaha panili Bapak ini sekarang itu luasnya berapa, Pak? Terus juga apa aja, Pak, syarat-syarat nanam vanili ini gitu, Pak? Syarat-syaratnya. Kalau kalau sebenarnya kita ini kan eh, awalnya dulu memang banyak tanam, ada sekitar 3.500 batang kita tanam dulu. 3.500 batang, terus karena terserang penyakit, terus harga yang tidak jelas, bahkan kemarin itu harga vanili mentah itu sampai di kisaran 50.000, 50.000 1 kilo. Itu 50.000 1 kilo itu kalau kita kalkulasi tidak masuk dalam analisa usaha. Karena vanili itu 1 kilo itu 50 sampai 60 buah. 50 sampai 60 buah. Vanili itu setelah dikawinkan itu baru 8 bulan baru bisa dipanen. Mengawinkannya tiap hari. Telat dikawinkan tidak jadi. Jadi Iya, memang banyak. Jadi kawan-kawan beberapa 1 atau 2 tahun semenjak 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu kawan-kawan banyak yang tidak mengurus vanilinya. Jadi kalau vanili tidak diurus itu banyak terserang busuk batang, BBV, busuk batang vanili. Jadi jamur.
Jadi tidak dibersihkan, tidak dirawat tajarnya, terus tidak di siang, itu menyebabkan busuk batang. Salah satu penyakit vanili yang berbahaya itu busuk batang, jamur yang diserang jamur. Jadi kemarin kita coba untuk pakai H2O2, H2O2 yang hidrogen oksigen yang untuk kita semprot, memang itu salah satu untuk yang kita pakai bahan kimia itu memang bahan kimia ya. Iya, Pak. Sebenarnya kita kan tidak boleh pakai bahan kimia, tapi selagi dalam batas kadar yang Sesuai bisa lah gitu ya, Pak. ditoleransi, salah. Itu. Kalau sekarang vanili kita tidak terlalu banyak, barangkali ya separuh lah, tinggal separuh lah dari jumlah awal di penanaman awal. Nah, biasanya kalau Terus panen itu dapatnya berapa per batangnya, Pak? Berapa banyak, Pak? kalau kita kan kalau panen itu kan memang barangkali perlu dijelaskan dari awal lah. Oh, kita melakukan stressing untuk diketahui vanili itu untuk merangsang pertumbuhan bunga harus di stressing, harus dibikin stres. Stres itu tergantung dengan cuaca. Masa atau waktu yang untuk melakukan stressing adalah di awal musim panas. Nah, di awal musim panas itu dilakukan stres dengan cara dipangkas pucuk ataupun pokoknya dibikin stres lah. Dipangkas akar udara, terus dipangkas pucuk, terus yang naungannya pun dikurangi, naungan vanilinya pun dikurangi. Jadi dibikin stres vanili itu, makanya dengan stres, kalau vanili itu stres dengan sendiri akan terangsang untuk tumbuh bunga. Nah, jadi bunga kalau proses stressingnya sempurna, itu bunga itu bisa satu tajar satu sulur itu bisa 10 tangkai atau 5 tangkai sampai 10 tangkai. Jadi kalaupun lebih itu kita tidak pakai karena nanti tidak maksimal buahnya. Jadi buahnya itu bisa kecil-kecil dan pendek-pendek karena kelasnya pun tergantung ukuran. Kalau orang mengklasifikasikan buah vanili, ini grade A, grade B itu tergantung ukuran. Berat polong itu, ukuran polong, panjang polong, itu memang itu yang termasuk kelas. Jadi kita satu tangkai itu maksimal cuma 10 buah. Semaksimalnya 13 lah, 10 sampai 13 buah. Nah, walaupun bunganya itu ada 25 sampai 30, tapi kita yang kita ambil, kita kawinkan cuma 10 atau 13 buah, terus lebihnya kita akan lepas, tidak kita kawinkan. Nah, itu yang. Jadi kalau untuk 1 kilo antara 50 sampai 60 polong, 60 buah. Jadi bisalah kita, berarti paling 5 tangkai atau 6 tangkai lah. 6 tangkai berarti 6 ruas. 6 ruas berarti kan tangkainya itu kan munculnya masih di bawah ketiak daun. Di bawah ketiak daun. Tapi kalau proses stressingnya tidak sempurna, dia tuh akan tumbuh tunas. Itulah. Jadi kan di bawah ketiak daun itu kalau kita stressing, kalau stressingnya tidak pas, jadi akan tumbuh tunas. Jadi kalau dia tanaman itu stres, maka akan tumbuh bunga. Iya, Pak. Jadi memang sekolahnya vanili ini agak rumit. Rumit dan dibilang rumit enggak, cuman entah gimana lah. Termasuk agak tanaman yang butuh ketelitian, butuh kejelian. Pokoknya butuh kasih sayang lah, tanamannya butuh perhatian lah. Butuh perhatian khusus, bukan tidak sama dengan tanaman-tanaman yang lain. Oh ya, tanaman vanili termasuk golongan apa nih? Kalau orang-orang pertanian mengklasifikasikannya, hortikultura kah, tanaman perkebunan kah, atau gimana? Kebun, Pak, karena dia kan bertahun-tahun kan, Pak, itu usianya, Pak. Iya, usia berapa tahun? Kita tanam mulai dari pembibitan, kita persiapan bibit. Kalau kita masuk ke polybag itu 3 bulan.
Setelah tanam 2 tahun baru kita bisa untuk proses tracing, untuk proses pembungaan, perangsang bunga. Terus setelah kita kawinkan bunganya mungkin ada 3 bulan, berarti udah 2,5 tahun. 2,5 tahun, terus kita kawinkan 8 bulan baru bisa dipanen, berarti 3 tahun lebih baru bisa panen. Jadi itulah salah satu yang harus salah satu resiko atau apa, tantangan, sebuah tantangan sebenarnya, tantangan bagi petani vanili. Itulah makanya kita sangat kasihan kalau harga vanili ini anjlok, Iya, Pak. karena kita Karena butuh waktu tahapannya panjang ya, Pak. tahun. Ya, masanya panjang 3 tahun. Nah, itu makanya kalau orang budidaya vanili ya, kalau kita petani, khusus petani vanili ya, lihat dulu orangnya. Bisa sanggup nggak makan 3 tahun, bisa jadi petani vanili. Tapi kalau itu kan yang pasti aja itu. Iya, Karena Pak. 3 tahun kita menunggu. Dari proses awal kita 3 tahun menunggu. Beda dengan tanam cabai. Nah, Iya, beda Pak. dengan tanaman cabai. Cabai 4 bulan udah panen. Oke, lanjut. Apalagi kebetulan kita sekarang lagi agak santai lah. Iya, Pak. Kalau dari Indah mungkin cukup pertanyaannya, Pak. Dikembalikan ke Umul nanti ada penanya Oh, selanjutnya, iya Pak. tadi, Terima kasih, Pak. ada tadi yang Iya, Pak. oke, siap. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali, lanjut. Ya, baik. Terima kasih kepada Indah yang udah memberikan pertanyaan kepada Bapak, dan ternyata ada sulit, ada senangnya juga gitu ya Pak. Tapi emang bisa sih itu termasuk nanti akan ada resiko juga. Nanti kami akan ada tanya-tanya tentang resiko yang Bapak hadapi selama menjadi pengusaha vanili atau petani vanili ini gitu ya Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi gitu Pak, tentang lebih ke bauran pemasaran gitu Pak. Jadi kan bauran pemasaran ini kan biasanya juga penting gitu untuk usaha gitu kan Pak. Jadi kita juga punya target kemana produk kita mau kita pasarkan. Nah, dari bauran pemasaran ini kita bisa kita lihat gimana preferensi konsumen dan kebutuhan konsumen itu gitu kan Pak. Nah, tadi Bapak juga udah menjelaskan sedikit ya tentang harga vanili. Mungkin di pertanyaan ini saya akan mengulang kembali gitu Pak, berapa harga per produk dari penjualan Bapak. Kemudian apa yang menjadikan pembeda gitu Pak? Karena kan pasti Bapak punya pesaing, punya kompetitor gitu. Apakah harganya berbeda atau gimana gitu Pak? Silakan Pak. Itulah yang menjadi salah satu kendala bagi petani sebenarnya. Harga ini karena oh, kita petani itu akses kita cuma sampai ke pengepul, belum bisa menembus pasar secara global. Kita tahu bahwa vanili ini sangat dibutuhkan oleh pasar Eropa, Amerika, juga Cina, Jepang. Itulah setahu kita ya, Cina, Jepang, Eropa, yang banyak Eropa yang banyak. Karena ada kawan-kawan tuh ke Bali itu rata-rata tuh orang Eropa yang apa? Di Bali juga banyak. Ya. Sebenarnya di Indonesia ini daerah-daerah penghasil vanili itu ada Medan, Kampung Umul Saragi itu ada di Medan tuh. Tanah Karo juga ada tuh. Kita punya ada kawan-kawan di sana yang selalu komunikasi. Terus di Lampung, daerah Jawa, daerah Pulau Jawa itu menyebar, tidak ada yang apa, tidak ada yang kayak di apa. Terus di Bali, nah, kalau di Medan itu kebanyakan di daerah-daerah Karo, itu kawan-kawan yang informasi yang kita dapat. Atau Sulawesi lagi yang banyak, daerah Sulawesi, Manado. Nah, itu yang daerah penghasil vanili di Indonesia. Dan juga perbatasan dengan Papua Nugini ya, di provinsi Papua itu daerah di situ khusus untuk vanili Tahiti yang keluar dari daerah situ. Tapi kalau setahu kita, informasi yang kita dapat, tetap orang Papua itu bawa vanilinya ke Indonesia. Jadi agen-agennya tetap Indonesia. Kalau sekarang, kemarin tuh harga di angka 150 per kilo. Terus kemarin baru 2 hari yang lewat, kita komunikasi dengan kawan di Lampung.
Itu bahkan ada tengkulak tuh yang pengepul itu yang belanja ke petani itu 50.000. Jadi kan kasihan kita. Cuman dihargai 1.000 rupiah, 1.000 perak untuk satu polong. Ini karena vanili ini gimana ya cara jelasnya? Vanili ini setiap daerah, kalau nggak salah tadi udah dijelasin, setiap daerah tujuan pasar itu udah punya spek masing-masing, mulai dari warna, kadar air, terus kadar vanilinnya diuji, terus apalagi warna, kadar air itu besarnya, panjangnya itu kan udah ada grade-grade-nya, maksudnya ada grade. Jadi setiap eksportir itu dia punya pemroses, punya tenaga pemroses. Jadi kawan-kawan itu tidak berproses sendiri-sendiri, walaupun ada standar processing yang dimiliki oleh kawan-kawan di organisasi-organisasi itu, tapi tidak bisa kita pakai sebenarnya karena daerah Amerika dia punya spek-spek sendiri-sendiri. Daerah orang Prancis dia punya spek sendiri. Jadi dikumpulkanlah vanili-vanili basah, terus diproses oleh satu tangan yang profesional. Tujuannya supaya ada keseragaman mutu. Jadi warnanya seragam, mutunya seragam, pokoknya keseragaman lah. Nah, keseragaman. Jadi itu yang kebanyakan dilakukan oleh para pengepul vanili. Nah, jadi dia belanja barang mentah. Jadi kebanyakan kalau petani ini kan cara prosesnya setiap tangan-tangan itu kan berbeda-beda. Mulai dari proses dia kan ada di pemanasan atau direbus, terus fermentasi, terus pengeringan. Jadi kadar airnya itu diukur. Kalau yang eh, kualitas atau grade A itu kadar airnya 25-30%. Nah, tidak berjamur dan warnanya coklat kehitam-hitaman. Nah, itu warna yang biasa sesuai permintaan pasar dan diminta oleh pasar Eropa. Untuk pertanyaan produk, mau ditanya sekali lagi, Pak. Untuk dari Bapak sendiri, bagaimana cara mendistribusikan hasil vanili itu ke konsumen gitu, Pak? Apakah Bapak punya strategi dalam pengembangannya atau caranya atau gimana gitu sampai ke tangan konsumen? Kalau untuk pendistribusian hasil itu ada rantai distribusi. Untuk Sumatera Barat ada beberapa orang yang menampung hasil buah, itu rata-rata itu menampung hasil buah mentah. Ada juga yang menampung yang basah. Karena kalau yang basah itu biasanya panennya itu per kelompok. Karena buahnya itu harus dipanen sekaligus dan harus diproses dalam waktu sesegera mungkin. Kalau untuk buah basah itu biasanya kita di Sumatera Barat ini dikirim ke Medan, ke Kampung Umul. Ke Kampung Umul, orang Medan yang menguasai pasar buah basah di Sumatera Barat. Kalau untuk buah kering itu orang dari Jawa, orang dari Pulau Jawa, terus ada yang dari kebetulan jaringannya ada yang di Lampung. Jadi kebanyakan dari Jawa yang menampung buah basah, buah kering yang sudah dikeringkan. Itu tapi rata-rata yang buah yang sudah dikeringkan itu tuh kelasnya yang reject, nah kelas yang asalan, kelas asalan, kualitas asalan. Jadi kalau yang buah basah yang dibeli oleh pengepul itu biasanya itu dibikin untuk kelas gourmet. Gourmet itu yang paling atas, yang termasuk kelas premium lah, premium. Terus yang prosesnya tuh yang diproses oleh satu tangan dan itu ada
semacam kriteria-kriteria dan spek-spek khusus. Nah, jadi kalau yang kebanyakan kalau yang kering itu diproses oleh petani itu sendiri, yang prosesnya asal-asalan dan harganya pun asal-asalan. Jadi barangkali itu untuk pendistribusian hasil. Baik, Pak. Mungkin kan dari bauran pemasaran ini kan kita menggunakan 7P gitu, Pak. Nah, dari Umul tadi kan Iya, udah bertanya mengenai harga, mengenai produknya. Nanti kami akan ada beberapa 5P lagi yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Nah, untuk ya. pertanyaan selanjutnya itu akan saya serahkan ke teman saya, yaitu kepada Ayunda. Dari Ayunda di Baik, terima kasih Umul. Sebelumnya Ayunda izin bertanya Pak terkait dengan promosi. Kan tadi kita juga menghubungi Bapak melalui Facebook. Apakah Ayunda boleh tanya Pak, adakah sosial media lain yang digunakan untuk promosi Panili itu sendiri? Kalau promosi ya paling di media sosial kayak itulah. Cuman kalau promosi kita belum sampai ke situ. Malulah kalau kami petani itu belum sampai ke situ jangkauan kami. Jadi ada kawan-kawan di asosiasi itu memanfaatkan semacam event-event pameran atau ajang-ajang itu kemarin tuh, tapi sudah produk jadi itu semacam yang sudah disuling, yang sudah diolah itulah itu yang kualitas yang standar kualitasnya itu sudah teruji dan terukur gitu. Kandungan vanilinya, baik kadar airnya maupun spek-spek panjang vanilinya, berat polongnya, berarti yang sudah melewati proses labor, pengujian labor. Itu ada dilakukan oleh kawan-kawan. Terus ada juga kawan-kawan yang mendatangkan buyer langsung dari luar negeri, dari Eropa. Itu sering juga didatangkan oleh kawan-kawan sebagai langsung dari Eropa itu ke lokasi kawan-kawan. Tapi itu dilakukan pribadi-pribadi, bukan semacam asosiasi atau organisasi yang mengundang. Itu baru semacam sejenis promosi yang kita lakukan karena memang sebenarnya butuh fasilitasi pemerintah. Dan kita melihat itulah kendala kita sampai saat ini, kita campur tangan pemerintah itu belum kami rasakan selaku petani. Jadi kalau promosi itu masih terbatas, barangkali itu. Jadi kedepannya kita bisa harapannya pemerintah bisa memfasilitasi kita, baik mulai dari teknik budidaya terus sampai ke pasar. Padahal itu kita punya pasar, punya perwakilan di negara tujuan pasar kita, tapi kayaknya pemerintah belum sampai ke situ. Barangkali itu dulu, Ayunda. Iya, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Ayunda izin bertanya Pak mengenai berapa banyak karyawan yang bekerja saat ini Pak, dan bagaimana cara Bapak melatih dan mengembangkan karyawan dalam usaha Panili ini Pak? Ya, kan dari awal tadi udah digarisbawahi. Sebenarnya belum bisa layak dijadikan usaha kalau kita sebagai petani, kalau skala kecil. Karena kalau untuk 2000 batang, rasanya kita tidak butuh karyawan. Belum butuh karyawan karena pemeliharaannya tidak butuh waktu yang tidak secara kontinu. Kita bisa pembersihan sekali sekian bulan. Terus yang sebenarnya yang masa waktu polinasi itulah masa-masa yang kita butuh waktu rutin. Waktu polinasi itu lamanya itu musim berbunga itu cuma 1 bulan. Cuma kita butuh waktu 1 bulan, itulah yang kita butuh orang sebenarnya, butuh tenaga kerja. Tapi kemampuan untuk polinasi itu kan terbatas.
waktunya pun ditentukan pagi menjelang siang. Nah, jadi pagi menjelang siang cuman waktunya. Kalau sudah siang, kalau udah tengah siang hari, udah terik itu biasanya kemungkinan berhasil proses perkawinannya itu kecil. Jadi waktu polinasi yang tepat itu adalah pagi-pagi sebelum terik matahari. Jadi yang butuh orang tetap itu sebenarnya waktu pas polinasi, untuk polinasi cuman kalau yang lain-lainnya gampang lah karena kita tahu bahwa vanili ini adalah tanaman hutan sebenarnya, jadi dia tidak butuh perlakuan yang terlalu rumit, tidak butuh pemeliharaan yang setiap hari, yang secara kontinu tiap hari, itulah. Jadi mungkin kesimpulannya kalau untuk karyawan atau untuk tenaga kerja kita butuhnya cuma untuk polinasi sebenarnya, untuk polinasi, untuk mengawinkan. Karena kalau tidak dikawinkan dia tidak jadi. Nah, itulah. Jadi kalau sudah lewat dari masa polinasi waktunya itu, bunga itu akan rontok dengan sendiri dan tidak akan jadi buah. Itu mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari Ayunda. Dikembalikan ke Umul. Ya, baik. Terima kasih Ayunda. Terima kasih kepada Bapak juga. Oh, ternyata berarti vanili ini bisa kita melakukannya sendiri gitu ya Pak. Kecuali kalau kita udah memiliki lahan yang lebar, yang besar, mungkin kita bisa skalanya udah besar juga. Mungkin kita memerlukan karyawan gitu ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dari teman kita Faruk. Kepada Faruk, disilakan Faruk. Umur izin sebelumnya Pak, tadi Faruk telah datang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Faruk asalnya dari Solo Pak. Dari Solo. Faruk izin di mana Faruk di Solo? izin Pak, Faruk izin bertanya mengenai tentang polinasi tadi Pak. Jadi yang Faruk tangkap bahwasanya kesimpulan yang Faruk tangkap, tenaga kerja yang dibutuhkan itu ketika polinasi dan jangka waktunya itu 1 bulan gitu Pak. Dan dengan 2000 batang vanili punya Bapak, kira-kira butuh berapa tenaga kerja gitu Pak untuk polinasi ini selama 1 bulan gitu Pak? Maksudnya polinasi itu kita 1 bulan itu begini. 1 tangkai bunga itu mekarnya tidak sekaligus. Kita ambil 1 tangkai itu cuma 10 sampai 13 maksimal. Jadi kalau untuk 1 tangkai bunga kita melakukan polinasinya itu selama 13 hari atau 15 hari lah. Kadang-kadang hari ini ada mekar 2, besok tidak ada, besok 1. Tapi rata-rata biasanya 1 tangkai itu mekar bunganya itu satu bunga. 1 hari, setiap pagi itu satu. Jadi kita cuman 1 tangkai itu biasanya butuh waktu 15 hari atau 10 hari ya. Itulah kira-kira masanya. Jadi memang sampai ke ujungnya itu memang ada bunganya itu sampai 30. Itu makanya proses polinasi itu kita lakukan cuma dalam 1 bulan. Nah, itu pun kalau untuk kemampuan 1 orang tergantung kebiasaan. Kalau orang yang sudah biasa melakukan polinasi itu bisa satu hari itu dia kan cuma 1 hari itu tidak sampai siang. Dan mungkin dari jam 6 sampai jam 10 lah. Terus bisa 500 bisa, 500 sampai 1000 bisa. Tidak terlalu rumit sebenarnya. Untuk proses polinasi kita cuman pakai peralatan lidi atau jarum pentul. Jarum atau lidi kita cuman mengawinkan bunga kepala putih dengan serbuk sari. Mungkin kalau belum biasa memang agak sulit. Tapi kalau sudah biasa memang agak cepat. Bisa kawan-kawan tuh tergantung kebiasaan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan tergantung kebiasaan. Itulah. Berarti kalau 1 batang ada bisa
mekarnya 2 atau 5, itu dalam satu batang ya. Sekarang kalau kita nanam vanili ini jarak tajarnya itu 1,5 kali 1 meter. Jadi satu tajar satu tiang itu kita tanam 2 batang vanili. Satu tajar, kita tanam 2 batang, dua bibit. Oke, Faruk. Faruk di Solonya di daerah mana? Baru di apa Pak? Di Tanah Garam Pak. Tahu Pak? Tanah Garam, Tanah Garam enggak ada kawan situ yang tanam vanili. Tanah Garam enggak ada, setahu enggak ada. Oke, lanjut. Izin Pak. Jadi kalau misalnya gini Pak, Pak Faruk sebagai tenaga kerja Bapak gitu. Berarti kalau misalnya Faruk ikut membantu di bagian polinasi, apakah nanti Bapak juga ada ngasih pelatihan gitu Pak, atau mungkin gambaran cara polinasi yang baiknya gitu Pak? Karena Kalau polinasi sesuai dengan Kalau polinasi tidak perlu latihan. Tidak perlu pelatihan. Terlalu mudah. Anak SD pun bisa. Paling diajari 1 atau 2 kali, udah bisa. Itu tergantung selanjutnya itu hanya melatih kecepatan dan ketepatan. Ya kadang-kadang kita karena cepat tidak tepat bertemu kepala putih dengan serbuk sarinya, berarti gagal, polinasinya gagal. Berarti bunga rontok dan gagal proses polinasi. Oke? Mungkin Faruk bisa nanya tentang keuangan kali ya ke Bapak gitu kan. Kita kepo juga gitu ya Faruk ya kan. Jadi mungkin dari Faruk bisa gitu ya nanya ke Bapak tentang keuangan gitu. Karena pasti kan ada juga gitu kan mana tahu dari kita kepo gitu kepada Bapaknya atau pengen tahu apakah modal itu dari sendiri atau modal asing atau gimana gitu. Mungkin Faruk bisa bertanya kali ya Faruk. Kalau soal modal dan investasi, barangkali dari awal kan sudah digarisbawahi tadi. Kalau untuk dijadikan usaha utama, kegiatan usaha utama untuk keluarga itu sepertinya vanili ini belum layak karena butuh waktu uh, yang cukup panjang. Jadi ya mungkin buat sementara bisa dijadikan sebagai hobi dan semacam pengisi lokasi-lokasi yang tidak termanfaatkan. Jadi kalau usaha tani vanili ya memang kalau skala-skala kecil memang agak sulit. Mungkin butuh modal banyak. Ya kalau petani kan maklum lah, kalau petani itu kan butuh makan, butuh biaya hidup untuk sehari-hari. Kira-kira dalam waktu 3 tahun, kira-kira kalau kita hanya bergantung kepada tanaman vanili, kira-kira sanggup nggak petani yang kelas mana petaninya? Ya mungkin bisa kita lihat dulu petaninya kelas petaninya yang bisa sanggup bertahan 3 tahun. Itu pun belum tentu berhasil. 3 tahun kita menunggu belum tentu juga berhasil. Bisa jadi usaha yang kita lakukan tuh ada kendala, baik itu harga maupun terserang penyakit. Salah satu yang ditakuti oleh petani vanili adalah penyakit busuk batang yang disebabkan oleh jamur fusarium. Mungkin itu. Jadi mungkin kalau untuk analisa usaha, untuk investasi mungkin uh, lebih apalah jadi mahasiswa punya kemampuan lah nanti bikin analisa usahanya. Kalau kami petani cuman secara tradisional baru. Jadi tidak memikirkan dan tidak menghitung belum sampai ke untung rugi. Jelas kami tanam, kalau nanti harganya bagus kita untung. Oke? Iya Pak, perlu izin bertanya Pak tentang keuangan Pak.
Jadi selama 3 tahun dari awal pembibitan sampai panen itu, apakah ada Bapak mengeluarkan biaya Pak untuk perawatan dari vanilinya gitu Pak? Kalau yang biaya, cuman biaya pembersihan lahan, itu pun sebenarnya tidak perlu dipakai biaya. Cukup kita eh, ansur-ansur, ada waktu kita bersihkan rumahnya itu, jadi enggak terlalu banyak lah biaya. Kalau untuk apa Pak? Untuk upah tenaga kerja ketika polinasi itu juga apakah ada biaya juga atau gimana Pak? Tapi kalau kita biasanya keluarga yang melakukan koordinasi, anak-anak atau kawan-kawan itu, anak SD, anak saya kelas 3 SD udah bisa melakukan koordinasi, kelas 3 SD. Nanti gampang lah. Nanti kan ada nanti kalau masih ada nanti dikirim video cara koordinasinya. Oke. Ada lagi? Mungkin Pendapat resiko Pak, mungkin boleh dari Inu. baik, terima kasih Faruk. Di penyampaian dari Bapak ya, gini Pak. Tadi kan kami juga udah membahas tentang budidaya, tentang bauran pemasarannya juga. Bapak juga udah ngejelasin dari mulai harga, lokasi tempat usaha, penjualannya, sampai ke konsumen juga tadi. Nah, ada juga tadi keuangannya juga. Eh, Terus kami juga pengen tahu gitu Pak, selama Bapak menjadi petani vanili ini pasti kan ada resiko-resiko yang harus Bapak alami gitu kan, meskipun kita harus menghindari resiko itu atau kita harus menerima resiko itu gitu. Jadi dari kami sendiri itu pengen tahu Pak, selama Bapak menjadi petani usaha vanili ini, resiko apa yang di usaha Bapak. Terus dari resiko tersebut gimana pula Bapak untuk menangani resiko tersebut gitu Pak. Apalagi vanili ini tadi kan rentan banget sama penyakit batang tadi gitu ya Pak. Mungkin Busuk itu Pak. Apakah iya ya benar Pak. Apalagi kalau selama saya di Sumatera Barat ini kan banyak tuh Pak musim hujan yang berkepanjangan, musim kemarau tak tentu gitu. Apakah itu juga mempengaruhi dari hasil eh, vanili itu sendiri atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Eh, karena tadi mungkin lupa juga menjelaskan. Salah satu risiko yang kita hadapi dalam usaha budidaya vanili adalah faktor alam, terutama cuaca. Kalau selalu hujan, kalau cuaca dingin atau hujan, musim hujan, itu kita tidak bisa melakukan proses stressing. Karena kita dalam melakukan stressing itu kita butuh panas. Jadi dari 50% kena matahari, itu mungkin kita jadikan 20% naungannya yang kita sisakan 20%. Jadi supaya vanili ini terkena sinar matahari langsung. Jadi biar dia stres untuk merangsang pertumbuhan bunga. Jadi kalau tidak ada musim panas, ya kemungkinan kecil lah untuk berbunga. Walaupun kita lakukan proses stressing. Nah, itu salah satu faktor alam, faktor cuaca. Nah, dan kalau cuaca hujan lembab, itu juga rentan dan tinggi risiko terkena busuk batang. Nah, itu memang risiko. Jadi memang agak kalau istilah kami di Minang ke susah-susah sari. Gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Jadi kalau terlalu panas, dia akan kering, akan menimbulkan risiko kering. Kalau kekeringan pun risikonya bunga tidak jadi. Itulah banyak risikonya sebenarnya. Mungkin di
di rekayasa cuaca mungkin yang karena orang tuh di daerah Jawa, di Pulau Jawa banyak yang bikin di greenhouse. Jadi mungkin rekayasa cuaca itu yang bisa untuk memperkecil, meminimalisir risiko. Jadi, oke. Baik, Pak. Berarti mungkin resiko yang paling besar dari usaha tani vanili ini berarti cuaca gitu ya, Pak? Itu salah Baik, satu. Pak. Ya, Pak? Ya itulah kendalanya cuaca. Kita tergantung dengan cuaca. Kalau cuaca untuk merangsang perangsang bunga kita butuh panas. Jadi memang kita ada ketergantungan dengan cuaca. Jadi untuk antisipasinya orang dalam usaha vanili yang sudah modern dia memakai greenhouse. Jadi ada rekayasa cuaca sebenarnya. Greenhouse itu kan untuk merekayasa cuaca. Misalnya kita atur kelembaban, suhu, kadar airnya kan bisa untuk mengatur itu sebenarnya. Cahaya kita atur. Jadi dia tidak, kalau greenhouse itu kita tidak mengenal musim. Oh sekarang musim hujan, musim panas, kita tidak mengenal itu. Kalau yang yang di Sumatera Barat yang pakai greenhouse kemarin itu ada di Padang Panjang, ada teman kita di Padang Panjang yang pakai greenhouse. Itu banyak juga populasi tanamannya. Ada sekitar 1.500 ada. Ya, dia pakai greenhouse, terus tiang atarnya itu pakai baja ringan. Tapi dia tuh pakai investor. Jangan salah dia tuh memang pakai investor dia. Terus kalau kita pakai sistem modern yang di greenhouse itu kan ada SOP-nya. Ada SOP-nya, jadi memang udah otomatis penyiramannya udah pakai sistem otomatis. Oke, sip. Oke, Pak. Ya. Mungkin ini di penghujung ya, Pak, pertanyaan penghujung karena dari kami juga materinya itu dari pemasaran, keuangan, hingga risiko, dan Bapak juga udah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan. Mungkin teman-teman udah siap ya? Aku SS ya, 1, 2. Nah, Sip. lagi 1, 2. Tangannya gini, Sip. guys. Oh iya. 1, 2. Oke, sip. Oke. Jadi Oke. selanjutnya kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada yang butuh informasi, apa Pak, WA aja. Oh, boleh, WA, Pak. lanjut WA aja. Oh, ya, Pak. Pak. Boleh, Pak. Oke. Nanti Oke, siapa terima tahu, kasih. ya, Pak. Semoga kita bisa bertemu ya, Oke. Pak, secara offline. Oke, insya Allah, Pak. insya Allah. Oke, Ya, Assalamualaikum. terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.